Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, warga Jemaat Gereja Toraja Depok. Selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi, edisi Rabu 1 Juni 2022. Kasih kurnia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, selamat pagi ya Tuhan. Kami kembali datang ke hadirat-Mu, mau mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan penjagaan Tuhan di sepanjang tidur dan istirahat kami. Kami boleh beristirahat dengan baik dan kembali di pagi hari ini, Kau bangunkan kami untuk memulai hari baru. Sebelum kami memulai hari baru, kami mau datang untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami untuk boleh mengerti dan memperlakukannya dalam kehidupan hari lepas hari, dan menguatkan iman kami, dan biarlah hidup kami hidup berkenan di hadirat-Mu. Di dalam tangan pengasihan Yesus, kami mau memulai hari baru ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Lukas 9 ayat 22 sampai 27 yang berbunyi: Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Setiap hari, setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Status sebagai murid Yesus atau pengikut Yesus sungguh amat berat. Namun untuk itulah kita bersedia menjadi muridnya. Menjadi murid adalah sebuah kondisi yang hanya bisa dilalui melalui perjuangan. Perjuangan pertama adalah kesediaan untuk menyangkal diri. Kesediaan untuk mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai pengikut Kristus. Hal menyangkal diri ini memang ringan saja diucapkan, namun dalam menjalaninya sungguh amat berat. Adalah menjadi kecenderungan manusia setiap hari adalah memperkenalkan diri. Kalau nama salah disebut, kita marah. Kalau nama tidak disebut lengkap dengan gelar, kita marah. Kalau orang lupa menyebut nama kita di tengah-tengah acara, kita bersungut-sungut. Perjuangan kedua adalah kesediaan untuk memikul salib sendiri. Kesediaan serta keberanian untuk berkata tidak terhadap keinginan pribadi. Kesediaan untuk tidak melayani hawa nafsu.
Memikul salib adalah kesediaan untuk sewaktu-waktu menjadi sasaran olokan dan ejekan. Sungguh tidak menyenangkan. Namun inilah jalan untuk bisa disebut sebagai murid Yesus. Cara ini telah dialami bahkan dicontoh oleh Yesus seperti ketika ia digiring ke Golgota sambil memikul salib sendiri. Ketika ia berdoa di Taman Getsemani, Yesus berjuang mengalahkan keinginan diri sendiri dan berserah penuh pada keinginan Bapaknya. Setiap hari hidup orang percaya adalah perjuangan untuk menahan dan mengalahkan keinginan pribadi. Karena itu, jadikanlah hari ini sebagai kesempatan untuk mengalahkan keinginan diri sendiri. Dan teruslah berserah kepada Bapa sebagai sumber kekuatan kita. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh senantiasa mengasihi kami. Pagi hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, bahwa setiap orang yang mau mengikut Engkau, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Engkau. Setiap hari, bukan pada hari-hari tertentu. Terima kasih akan hamba-Mu, Diaken Ruth Raktuk, yang Engkau pakai dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, karirnya, dan di dalam pelayanannya senantiasa memuliakan Dikau. Mereka yang berulang tahun pada hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami sama-sama bersyukur bersama Mario Batara Lebang Andi Lolo dan King Brave M. Parwasan. Terima kasih untuk pertambahan usia mereka, juga jika ada di antara keluarga, warga jemaat yang hari ini merupakan ulang tahun pernikahan, berkati rumah tangga mereka agar senantiasa ada di hadapan-Mu. Bapa di sorga, semua sukacita jemaat-Mu Tuhan, kiranya senantiasa kami terima sebagai kemungkinan dari Tuhan, sebagai bukti cinta kasih Allah bagi kami setiap saat. Kami berdoa dan bergumul bersama saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai hal, entah karena pekerjaan, karena ekonomi, penantian panjang, kekecewaan, juga yang berada dalam kondisi sakit. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau merangkul mereka, menjumpai mereka melalui keluarga dan orang-orang terdekat. Kami berdoa terkhusus buat Bapak Widya dalam proses pemulihan pasca operasi. Terima kasih Tuhan untuk semua proses yang Tuhan berkenan. Kiranya Bapak Widya akan dipulihkan dan boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan untuk kondisi sekarang yang semakin membaik setelah pandemi COVID-19, sehingga kami boleh leluasa beraktivitas, baik anak-anak kami, orang muda, orang dewasa, oma opa. Tuhan terus menyatakan kasih-Nya dan perlindungan-Nya bagi kami, menolong kami bagaimana hidup di new normal ini. Kami berdoa bahwa hari ini akan dimulai sidang klasis Pulau Jawa selama 3 hari. Tuhan memberkati semua peserta. Kiranya persidangan ini boleh berjalan dengan baik. Seluruh aktivitas kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan, terus Engkau memberkati dan memelihara mereka. Ini doa kami karena Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jalani hari ini dengan kasih setia Tuhan. Bahwa pertolongan-Mu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus engkau, dan dengan Roh Kudus yang senantiasa menghiburkan, menguatkan dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.